Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Gung Zulhak. Izin mempresentasikan tugas mobile robot inverse kinematik. Di sini saya menggunakan software Kopliasim versi education. Saya menggunakan library robot milik B3DX. Ini robotnya yang merah ini. Sebelumnya saya akan mengkomunikasikan software ini dengan Python dengan menggunakan library Kopliasim ZMK Remote. Nah, ZMK Remote API Client. Nah, ini saya peroleh dari websitenya Kopliasim. Sistemnya jadi client server. Ini jadi kliennya yang Python. Kita buat library dari TK Inter. Berikutnya akan data akan dikirim dari sini akan dikirim ke Python untuk parameternya. Tapi sebelumnya karena ini masih dalam langkah uji coba, masih terjadi beberapa crash yang sering dialami, seperti software tidak crash keluar sendiri atau bagaimana. Sebelumnya saya telah melakukan beberapa percobaan yang sudah lumayan banyak dari hari ke hari, mungkin menggunakan Python. Untuk yang terakhir kali ini pakai Kopliasim. Nah, ini untuk yang inverse kinematiknya tadi sebelumnya sudah dibahas untuk forward kinematik. Nah, tadi sudah saya jelaskan ini yang dari library. Nah, ini dari klien remote API klien, ini sintak dari ZMK Remote. Kita masukkan ke sim. Nah, get object ini dari bahasa Lua sebenarnya, kita import dari sini. Sebenarnya kita dari software ini juga bisa memprogramnya langsung, namun kurang begitu fleksibel. Ini pakai bahasa Lua. Nah, dari body robotnya ini. Nah, nanti yang kita akses adalah rack motor. Di sini ada motornya. Ini yang left motor kiri sama motor kanan dari robotnya. Nah, ini untuk input kita posisi X, Y, Z. Kenapa saya menambahkan Z? Karena di sini ada masanya. Jadi kalau Z-nya itu 0, maka dia terjadi trouble nyangkut di line-nya. Maka saya tambahkan Z. Nah, di sini kenapa kok ada algoritma ini? Ini untuk stabil karena yang telah saya alami mencoba software Kopliasim. Kalau tidak ada ininya, entah belum menyempurnakan mungkin. Ini juga saya tuning sedikit-sedikit baru. Saya coba-coba saja, belum sampai melakukan perhitungan. Saya mencoba tuningnya merubah-rubah untuk lebih cepat lah mencapai target, dan ketika sudah sampai target dia akan mengurangi kecepatannya karena dari robot ini belum bisa berhenti maksud saya berhenti total karena tidak ada fitur remnya. Yang bisa dilakukan itu semisal ya berhenti, jadi masih ada masanya. Semisal dia bergerak jalannya lurus 5, kita di sini program sudah berhenti tapi robot tetap jalan karena masih mempunyai massa. Start XYZ build radius sama seperti sebelumnya. Nah, ini kita ngambil dari library hierarkinya /pioneer dari robot pioneer. Kita masuk rack motor, left motor yang kita akses. Nah, ini seperti yang sama sintaks sebelumnya. Ini juga sama kecepatan roda kiri dan kanan. Yang membedakan ini hanya inverse kinematik dan forward kinematik. Ini yang diambil posisi karena komunikasinya di sini kliennya itu sebenarnya sinkron bukan sinkron maksud saya. Nah, yang menjadi di sini juga ketika sudah sampai di posisi tujuan maka simulasi akan langsung berhenti. Oke. Ini di bawah untuk label-label, ini untuk GUI-nya. Kita lakukan running untuk program Python ini, kita Ctrl S terlebih dahulu.
akan keluar GUI. Ini GUI dari TK Inter, GUI Python. Isinya ada target, exposition karena ini inverse kinematik, jadi target X dan Y, orientasi theta, waktu, start X, start Y, start Z, start orientasi theta. Nah, kita memulainya lebih awal-awal dari posisi 0.0. Jadi 0 ini di tengah, yang lainnya min ke kiri, plus ke kanan, plus ke kiri, plus ke kanan, dan min ke kiri. Targetnya kita masih pakai 0, Y 0, diam di posisi kita sementara hanya merubah orientasinya terlebih dahulu. Kita pakai 90 derajat, waktu jalannya 10 detik, start X juga 0, Y 0, Z nya ini jangan lupa dirubah 0,2 agar tidak nyangkut. Nah, ini targetnya 90 derajat, kita mulai dari 0 derajat, langsung kita run. Nah, dia akan berputar menjadi 90 derajat. Nah, sebenarnya ini udah sampai 90 derajat karena masih ada masanya, dia tetap bergerak. Terlalu kencang, belum disetting. Kita coba tambah value nya target menjadi 180, set target and run. Dia akan berputar berlawanan arah. Nah, ini udah berhenti sebenarnya tapi masih ngelantur. Coba kita di program Python dimodifikasi sedikit. Ini 0,4 kita tetapkan menjadi 0,2 saja. Nah, muncul GUI nya lagi. Sama, kita mulai dari 0, target orientasi theta 90, rantainya 10 detik. X nya kita mulai juga dari 0, Z position 0,2, start orientasinya kita masukkan 0, start target. Nah, harusnya dia berubah ke 90 derajat mengikuti arahnya. Nah, kita rubah, kita dari titik 0 ke titik 1, 0 berarti kita ngikutin sumbu X nya ke 1, titik koordinat 1.1, kemungkinan di sebelah sini 1.1 X nya kita samain 0 dulu, target and run. Maaf, ada kesalahan mungkin di sini. Ini tetap kasih 8 kayaknya. Kita mulai, ini jangan 0, kita kasih 90. Nah, baru berbelok 90 titik. Sebenarnya ini dari 0 ke 0, ini titik 1.1, tapi entah mengapa masih ngelantur karena masih ada masanya. Saya mencari-cari, ini dari 0 ke titik 1, Y1. Nah, sebenarnya dia udah diam di titik sini. Ini 1.1 dan ini 1.1. Kita start lagi. Nah, dia titik 1.1. Dari orientasinya berubah menjadi 90 derajat. Sebenarnya sudah sampai sini, maka kita akan memainkan waktu timingnya. Coba selama 5 detik. Coba dia berhenti. Oh, belum berhenti, masih, berarti 3 detik saja. Nah, harusnya dia sudah berhenti. Nah, di situ 3 detik terlalu cepat. Nah, dari titik 0.0 ini satu kotak mewakili 0,5 ke 0,5 ke titik sini. Nah, kita coba ke titik min 1, titik min 1, set target. Nah, dari titik 1 min titik 1
Nah kesini dia. Oh, targetnya bukan 1.1. Startnya ini tetap kita pakai 0 sama 0. Targetnya yang kita rubah -1 sama yang bawah menjadi -1. Run. Nah dia akan berubah, tapi ini terlalu jauh karena belum dituning, line-nya terlalu kecil. Ini kita rubah menjadi 0 saja. Sebenarnya dia mau berubah ke sini, muter baru ke sini, tapi karena line-nya terlalu kecil dia akan kelewat. Ini bukan 0 harusnya 180. Mohon maaf karena program ini belum terlalu sempurna banget, karena ini saya masih mencoba-coba. Untuk Python yang plot biasa itu sudah, tapi untuk software ini saya kan baru pertama kali mencobanya. Ini kita rubah ke 45 derajat, dia akan miring. Terlalu kencang. Ini ke 1 saja sama 1. Dia ke 40 derajat. Nah kalau dia 1 ke 1 dia sudah sampai. Kita coba lagi dari 0.0 ke titik 1.1 dengan nah enak sebenarnya, langsung berhentinya bisa di sini 1.1. Kita coba lagi, orientasinya kita rubah ke 0. Apakah dia mau berbelok? Tidak mau. Kita rubah ke 90, nanti ke 0. Nah dia tetap mencari ke sini, ke titik ini, walaupun kita rubah orientasinya. Kita lakukan cobaan lagi ke 180. Apakah berhasil? Dari sini, nah dia tetap mencari titiknya 1.1 di sini. Kita tambahin waktu runtime-nya menjadi 8 detik. Harusnya dari sini nanti ke sini, titik sini ya perkiraan. Nah dia masih muter mencari titiknya. Oke. Ini masih perlu dituning beberapa. Dari titik 1.1 targetnya di sekitaran sebelah sini, dia akan muter seperti ini. Oke, kita mulai lagi dari titik 0.0 ke titik 1.1 dan menghadap ke arah kanan, muter nyari titik yang sini. Nah apakah belum berhasil? Kita tambah lagi waktunya menjadi 15 detik. Belum begitu sempurna, tapi hampir mendekati titiknya. Dia muter sini sampai sini, tapi belum sampai titik 1.1 yang di sini. Dari ini 1.1 muter ke sini baru ke 1.1. Agak membingungkan karena tidak ada plotnya. Ini ke titik 1.1, mau ke sini sebenarnya. Nah, kenapa tidak terlewat? Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan
karena saya masih belajar menggunakan software ini. Untuk software untuk menggunakan GUI dan memplot insya Allah sudah berhasil. Saya mencoba menggunakan software baru, Corplay Sim simulasi, menggunakan beberapa jenis robot-robot yang sudah distandarkan untuk uji coba seperti miliknya Kuka juga bisa. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.